bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hai, kami mahasiswi dari Universitas Papua, Fakultas Teknik Informatika. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing sebelum memasuki penjelasan materi yang akan kami bahas. Perkenalkan, nama saya Tiara Hikmah Ramadana dengan NIM 2023-65044. Saya Putri Talo dengan NIM 2023-65052. Saya Huarada Valensineri dengan NIM 2023-65041. Saya Grace Ahubroa dengan NIM 2023-65034. Oke, selanjutnya kita akan memasuki dalam penjelasan materi interaksi manusia komputer, dan materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi interaksi manusia komputer atau IMK. Interaksi manusia komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Yang pada intinya IMK bertujuan membuat komputer mudah digunakan karena desain antarmuka yang intuitif dan jelas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi agar membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat. Dan yang terakhir, untuk memahami IMK kita dapat merancang produk digital yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Oke, lanjut materi kedua, yaitu komponen utama interaksi manusia komputer. Interaksi manusia komputer memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama pengguna atau user, yang kedua hardware atau perangkat keras, yang ketiga software atau perangkat lunak, dan yang keempat interaksi. Untuk pengguna atau user sendiri adalah individu atau kelompok yang menggunakan perangkat, aplikasi, atau sistem untuk menyelesaikan proses pekerjaan atau lainnya. Yang kedua, untuk hardware adalah komponen fisik dari suatu sistem komputer atau perangkat elektronik yang mencakup semua bagian yang dapat dilihat dan disentuh, seperti CPU, RAM, hard disk, motherboard, dan perangkat input atau output. Yang ketiga yaitu software. Software sendiri adalah sekumpulan instruksi atau program yang mengendalikan perangkat keras dan memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Ini termasuk sistem operasi, aplikasi, dan program yang menjalankan fungsi spesifik di komputer atau perangkat elektronik lainnya. Yang keempat yaitu interaksi. Interaksi yang dimaksud dalam interaksi manusia komputer ini merujuk pada hubungan dan komunikasi antara pengguna dengan sistem, aplikasi, atau perangkat. Ini mencakup cara pengguna memberikan input melalui klik, gesekan, atau suara, dan bagaimana sistem memberikan respon atau output. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi ketiga, yaitu sejarah singkat interaksi manusia komputer. Sebelum 1950-an, interaksi manusia dengan komputer sangat terbatas, dan munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa memudahkan manusia berkomunikasi dengan komputer. Pada 1960-an hingga 1970-an, perkembangan sistem operasi berorientasi pada batch processing dan time sharing. Pada 1980-an, revolusi antarmuka grafis pengguna atau GUI terjadi. Extraspark memperkenalkan konsep GUI yang kemudian diadopsi oleh Apple dan Microsoft. 1990-an, perkembangan internet memperluas jangkauan IMK, munculnya World Wide dan browser. 2000-an, perangkat mobil seperti smartphone dan tablet semakin populer. Hingga saat ini, IMK terus berkembang dengan pesat. Teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality membuka peluang baru dalam interaksi manusia komputer. Baik, materi yang terakhir yaitu manfaat interaksi manusia komputer atau IMK. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi manusia komputer memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan yang lebih mudah. Contohnya, antarmuka yang dirancang dengan baik membuat perangkat teknologi lebih intuitif dan mudah digunakan bahkan bagi pengguna yang tidak terlalu paham teknologi. Yang kedua, lebih efisiensi. Contohnya, tugas dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan lebih sedikit kesalahan berkat desain yang efisiensi. Yang terakhir, produktivitas meningkat. Contohnya, dengan adanya alat digital yang mudah digunakan, kita dapat bekerja dan belajar lebih produktif.
saja.